bisa Ibu bantu untuk Bu Epi? Baiklah Bu, ya, di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Di sini saya Epi Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 9, ada tugas asli nyata pada modul 3.1 yang dimana kami diminta untuk melakukan salah satu wawancara kepada kepala sekolah kami sendiri, yaitu mengenai bagaimana cara Ibu melakukan pengambilan keputusan masalah mengenai masalah yang ada di sekolah kita ini. Di sini Ibu sebagai selaku kepala sekolah tentunya telah menemukan banyak permasalahan yang ada di sini terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Nah, untuk pertanyaannya yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Bu Epi. Nah, di sini saya pertama mengucapkan selamat kepada Bu Epi yang mana Bu Epi sudah di penghujung dari kegiatan calon guru penggerak. Semoga dapat sukses dan berjalan dengan lancar. Sekali lagi ucapkan selamat kepada Bu Epi. Begini Bu Epi, saya selaku kepala sekolah di sekolah ini, apabila ada benturan-benturan ataupun ada permasalahan-permasalahan, Ibu lihat dan harus bisa kita selesaikan dari permasalahan tersebut. Nah, sekarang saya sebagai pemimpin, saya harus memilah-milah permasalahan yang mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu saya lihat permasalahan itu sebesar apa dan seberat apa harus saya perhatikan. Nah, saya harus mempunyai sifat yang harus menahan emosi untuk menghadapi beberapa masalah. Jadi supaya permasalahan yang saya hadapi bisa saya atasi dengan baik. Itu saja Bu Epi. Baiklah Ibu. Jadi selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikannya? Ya, berarti saya harus lebih teliti dan jeli mana yang harus saya utamakan. Ya, jadi saya melihat dulu pekerjaan yang mana yang harus saya lebih dahulukan, atau permasalahan mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Itu Bu Epi. Baiklah Ibu. Di sini berarti Ibu menyelesaikan permasalahannya dulu ya Bu ya. Iya. Kemudian di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya baik, langkah-langkah yang saya ini kan saya perlu konsep pertama. Saya catat apa yang sedang saya teliti atau saya hadapi dan saya menganalisis dan saya ambil keputusan yang terbaik. Begini Bu Epi ya, kalau kita menghadapi permasalahan itu kita harus benar-benar jeli dan teliti. Setelah itu kita mengadakan analisis. Mengapa diadakan analisis? Karena kita bisa memilahnya mana hal yang harus kita selesaikan terlebih dahulu atau yang dapat diselesaikan terlebih dahulu, mana yang nanti kita selesaikan, seperti itu Bu Epi. Baik Ibu, berarti kita menyelesaikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Iya. Mana yang terlebih dahulu diselesaikan. Dengan cara analisis. Dengan cara analisis. Baiklah Ibu. Di sini pertanyaan selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Maksudnya Bu Epi bagaimana kalau saya merasa suatu untuk mengambil keputusan itu yang efektif apabila dilakukan dengan spontanitas ya, secara spontan kita ya. Jadi supaya apa yang kita lihat di lapangan, saya bisa mengobrol dengan tim atau manajemen sekolah yang lain. Misalnya kita konsultasikan dengan wakil, begitu. Wakil kita panggil atau paling tidak yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah kita. Baik, jadi adanya kerjasama ya Bu ya? Iya jelas itu, kerjasama yang baik itu harus kita terapkan di sekolah kita. Pertama kita sebagai pimpinan
kita kan ada wakil. Nah, dengan wakil dan staf guru juga harus sampai ke rekan-rekan kita yang lain, misalnya di bagian kebersihan, kita rangkul semua. Jangan kita ada perbedaan atau pilih kasih terhadap bawahan. Begitu. Ya, baik Ibu. Kemudian kalau untuk hal-hal yang menjadi tantangan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apa saja Bu hal-hal tantangannya? Ya, setiap pekerjaan ataupun sesuatu yang kita buat pasti ada tantangannya. Ya, namun tantangan yang kita hadapi itu dalam pengambilan keputusan apabila kurang, bila diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang tersebut. Misalnya dalam saya mengambil keputusan, ya tidak semuanya orang puas dengan apa yang sudah Ibu katakan atau yang sudah Ibu putuskan. Karena kita kan dalam satu koleha itu bukan satu individu, banyak beberapa macam sifat daripada orang-orang tersebut atau guru-guru itu. Jadi kita harus bisa menerima, jangan mudah emosi, jangan mudah terpancing. Kita tampung dulu. Nah, apa yang dikeluarkan dengan mereka kita harus dapat menerimanya. Nah, sesuai dengan nanti Ibu, setelah Ibu rampung, baru Ibu mengetahui kriteria mereka masing-masing, watak mereka masing-masing, begitu. Ibu guru yang ini, misal Ibu contohkan ya, Ibu ini seperti ini sifatnya, bapak ini seperti ini sifatnya. Ibu harus mengetahui dulu sifat mereka itu, jadi baru bisa Ibu dapat berjalan lancar dalam menemui tantangan tadi. Gitu. Ya, jadi Ibu pahami dulu sifat dari guru betul, tersebut, ya. Iya. Misalnya Ibu ada 40-an ini bawahan Ibu, guru-guru atau pegawai ada 40. 40 itu harus saya kepahami dulu, Bu Epi, harus Ibu pahami dulu. Wataknya, sifatnya harus kita ini, itulah gunanya seorang pemimpin atau seorang guru harus belajar psikologi. Luar biasa ya Bu. Kemudian Bu, di sini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat tersebut, atau Ibu juga memilih jadwal, misalnya saya mau menyelesaikan permasalahan ini, saya jadwalkan dulu hari ini atau kapan, atau Ibu langsung ke tempat tujuannya itu mau diselesaikan masalahnya, atau misalnya bentuk atau prosedurnya yang seperti apa yang akan Ibu jalankan? Ya, baik Bu Epi. Saya sebagai pribadi ini mungkin sudah sifat Ibu ya. Kalau ada permasalahan Ibu harus tuntaskan saat itu juga. Misalnya permasalahan itu sifatnya tidak begitu berat atau tidak begitu besar permasalahan itu, Ibu langsung tuntaskan, selesaikan. Apa misalnya ada saja kita itu ya permasalahan, tak langsung kita kurang puas, panggil orangnya. Misalnya permasalahan itu dari guru misalnya, masalah apa ini Bu, ada saja, tapi Ibu harus saat itulah Ibu tuntaskan dengan catatan satu persatu diselesaikan. Ibu tidak mau menunggu waktu besok-besok, tidak usah, itu langsung ya. Berarti langsung diselesaikan Bu ya, tidak ada jadwal tertentu. Tidak, ya. Ibu tidak mau yang seperti itu. Ya, misalnya mengenai ketertiban sekolah, misalnya kebersihan lingkungan sekolah, ini lebih baik Ibu langsung kumpulkan guru-guru staf sekolah itu, kita panggil, kita rapatkan. Nah, tuntas, selesai. Jadi enak kalau apa masalah itu langsung tuntas, itu tidak ada ganjalan bagi saya. Oke, baiklah Ibu. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu Ibu untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Di situ Ibu mengenai kalau masalah etika Bapak Ibu ya, ini Bu Epi ya, faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan jajaran wakil kepala sekolah dan guru-guru. Itu saja yang bisa mendukung atau membantu Ibu kalau di lingkungan kita sekolah. Begitu. Baiklah
Ibu, berarti ada faktor pendukung dari sekolah juga ya Bu? Iya Ya? jelas, kita kan saling mengayomi, saling menghormati, saling merangkul. Di dalam lingkungan sekolah itu kan ibu yang mempunyai tanggung jawab. Jadi mereka harus mendengar apa kata ibu. Bukan dalam artian saya ini hebat, bukan. Ya. Maksudnya saling bekerja sama supaya sekolah itu bisa tercipta damai, baik, dan di mata masyarakat juga bagus kita kalau saling merangkul kan. Oke, baiklah Ibu. Nah, sekarang dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, kalau dari yang bisa saya rangkum dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya buat, yaitu bahwa guru yang terbaik kita belajar dari berbagai kejadian-kejadian yang sudah kita hadapi selama ini, dan setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan begitu. Jadi saya sudah menemukan beberapa kasus, namun alhamdulillah sudah bisa saya atasi. Oke, baiklah Ibu. Terima kasih ya Bu atas pemaparannya yang sangat luar biasa terkait pengambilan suatu keputusan, sehingga saya lebih paham lagi dan tahu bagaimana cara Ibu menyelesaikan dan memahami pengambilan keputusan terhadap dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di lingkungan di SD 57 ini ya Bu ya. Terima kasih dan sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar.